Cerita novel reinkarnasi Dr. Genius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Bab 1291 Lin Baikao mengangguk dan terus bertanya, apa identitasnya di keluargamu Anda? Dia adalah putra dari kakek kedua saya, dan dari generasi ke generasi, saya harus memanggilnya Paman. Mu Yunbing menjawab dengan jujur. Meskipun dia telah berbicara kurang dari 2 kata kepada Lin Baikao, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa lelaki tua di depannya tampaknya lebih memperhatikan suaminya. Jika kamu punya waktu untuk melihatnya lagi, tolong katakan padanya bahwa jika kamu berani mempersulit si Chen di keluargamu di masa depan, kami hal-hal lama pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mata keruh Lin Baikao yang sedikit menyipit mengungkapkan sentuhan esensi, dan suaranya secara bertahap teredam. Jika bukan karena begitu banyak orang, dia akan maju untuk menemukan Mukit untuk mengklarifikasi teorinya. Jangan katakan bahwa itu hanya orang keluargamu, yaitu anggota keluarga Longjing, dia juga berani naik dan berbicara untuk si Chen. Baiklah, Mu Yunbing mengangguk sedikit. Sekarang setelah kita berbicara, kita akan pergi. Melihat Mu Yunbing setuju, wajah Lin Baikao menunjukkan sedikit senyuman. Meskipun dia tidak terlalu menyukai keluargamu, bagaimanapun juga, si Chen sekarang telah menikahi Mu Yunbing. Selain itu, dia memiliki kesan pertama yang sangat baik tentang Mu Yunbing, dan dia merasa bahwa gadis ini masih cukup baik. Jika Ming Li menentang keluargamu, itu akan membuat si Chen merasa malu, dan Lin Baikao, sebagai presiden rumah sakit provinsi, secara alami memahami kebenaran ini. Si Chen menggosok telinganya dengan rasa sakit. Kalian datang dan berdiri saja, jangan tinggal selama beberapa hari. Ya, kali ini aku akan pergi ke kota berikutnya untuk menghadiri pertemuanmu di kota Donghai, dan kebetulan aku melewati kota Yu untuk melihatnya. Shen Changfeng tersenyum, berdiri dan memilah-milah beberapa pakaian tang yang kusut. Jika kamu tidak menginginkan kami hal-hal lama ini, maka pergilah bersama kami, haha. Si Chen tanpa sadar menoleh untuk melihat Mu Yunbing, dan menemukan bahwa dia tampak sedikit gugup. Jadi dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, aku tidak akan pergi. Oke, masih ada sekitar 1 bulan ke festival musim semi. Ingatlah untuk membawa Yunbing ke Donglai di tahun baru, dan beberapa orang tua kami sedang menunggumu di sana. Shen Changfeng bergegas ke arah Mu Tingfang, dan kemudian dengan lambaian tangannya, mereka bertujuh bangkit dari tempat duduk mereka bersama dan berjalan menuju bagian luar ruang perjamuan. Melihat punggung mereka, si Chen berkata, "Kakak Su Cheng." "Hah, apa saja perintahnya?" Su Cheng berhenti dan menoleh untuk melihat si Chen. Si Chen menghembuskan nafas kekeruhan dan berkata dengan suara yang dalam, "Ketika Anda kembali ke Vietnam Selatan, bantu saya untuk menyapa Penatua Su, dan katakan bahwa ketika saya punya waktu, saya pasti akan mengunjunginya secara pribadi." "Haha, tidak masalah. Kurasa ayahku bisa bahagia untuk sementara waktu mendengar kata-katamu." Su Cheng Chong Si Chen membuat gerakan oke dan menepuk dadanya. "Ngomong-ngomong, adik kecil si Chen, Su Yan akan bertanya lebih banyak padamu di sini." Mendengar percakapan antara si Chen dan Su Cheng, Gong Sun Yuan juga dengan cepat berbalik dan berlari ke telinga si Chen dan berkata dengan suara rendah. Meski suaranya sangat kecil, Mu Yunbing yang berada di sebelahnya tetap mendengarnya dengan jelas. Melihat wajah dingin dan dingin Mu Yun, si Chen tiba-tiba terbatuk beberapa kali karena malu. "Batuk, tuan keluarga Gong Sun, Nona Suyan, tidak akan ada masalah dengan perawatan Sister Bauer. Aku percaya padamu." Gong Sun Yuan Chong Si Chen memperlihatkan gigi putihnya yang besar, dan kemudian matanya mengamati Mu Yunbing, dan dengan cepat mengikuti jejak semua orang. Baru setelah pintu ruang perjamuan ditutup, si Chen merasa lega. Namun, sebelum saya bisa bersantai, saya merasakan hawa dingin tiba-tiba datang dari sisi saya. Para senior ini juga mengirimkan lukisan tulisan tangan ketua Zhou agar Anda mengambil jalan memutar ke kota Yu. Bukankah Anda keluar dan mengirimnya? Mu Yunbing melingkarkan tangannya di dadanya, dan ada niat membunuh samar di matanya, dan bahkan nadanya dingin dan tidak sedikit pun emosi. Bab 1292 pada saat ini, dia menunjukkan momentumnya yang mendominasi sebagai presiden wanita dari Cloud Makeup Group, seolah-olah bukan suaminya yang berdiri di depannya, tetapi karyawan di perusahaan yang telah melakukan hal yang salah. Si Chen menggaruk bagian belakang kepalanya dan berjalan menuju tempat kerumunan berkumpul.
saya baru saja berpisah dari beberapa senior di Provinsi Donglai beberapa hari yang lalu, dan sekarang tidak ada hari lagi, jadi saya tidak perlu keluar untuk mengirimnya, kan? Berhenti, ketika Mu Yunbing melihat bahwa Si Chen akan terpeleset, sebuah suara dingin keluar dari bibir merahnya. Ada apa? Kedua tangan Si Chen mengepal erat dan tertawa terbahak-bahak. Gongsun Yuan ini mengatakan sesuatu yang buruk, tetapi ketika dia pergi, dia berkata bahwa dia akan membiarkan dirinya menjaga Gongsun Suyan, yang tidak jelas bahwa dia sedang mengambil masalah. Siapa Suyan di mulut paman itu barusan? Juga biarkan Anda merawatnya dengan baik. Bagaimana saya tidak pernah tahu bahwa Anda memiliki seorang teman bernama Suyan? Mata indah Mu Yunbing menyipit menjadi garis tipis, dan senyumnya membawa sedikit bahaya. Si Chen menghela nafas dan menjawab tanpa daya, putrinya yang datang ke kota Yu untuk belajar. Lalu kenapa kamu harus mengurusnya? Mu Yunbing dengan hati-hati mengamati ekspresi wajah Si Chen, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari atas. Namun sayangnya, dari ekspresi Si Chen, dia tidak menemukan sesuatu yang salah. Dia tinggal di rumah Bao Erji, dan dengan saudara perempuan Bao Er yang harus diurus. Tidak mungkin giliranku. Si Chen mengangkat bahunya sedikit. Karena hubungan Gongsun Suyan, dia bahkan tidak ingin pergi mencari Qian Bao. Bagaimanapun, ini bukan di Donglai, tetapi di kota Yu, dan tidak banyak orang yang mengenal diri mereka sendiri. Jika dilihat oleh orang-orang dengan hati dan kabar buruk terdengar, maka namanya akan benar-benar hancur. Apa, menantu keluargamu ditindas di rumah, untuk menjaga Xiao San Tangtang? Si Chen sebenarnya berkolusi dengan seorang wanita aneh dengan niat properti keluargamu. Pesan-pesan ini seperti air kotor, setelah tumpah ke tubuh, bahkan jika dicuci, itu akan meninggalkan bau busuk. Benarkah? Mu Yunbing mengangkat alis Willow. Itu benar. Si Chen tersenyum pahit. Saya hanya memiliki hubungan biasa dengan keluarga Gongsun, dan tidak ada situasi dengan Gongsun Suyan. Anda telah menganiaya saya. Dengan enggan percaya padamu lagi, Mu Yunbing menatap mata aneh yang berangsur-angsur datang dari sekelilingnya, dan dia tidak terus memikirkan masalah ini. Faktanya, Mu Yunbing sama sekali tidak akan meragukan Si Chen. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini untuk memainkan peran kecil, dan ingin tahu betapa dia peduli padanya di hati Si Chen. Mendengar jawaban Si Chen sekarang, dia puas karena dia tidak bisa melakukannya. Mu Huayong meletakkan tangannya di saku jasnya, berjalan mendekat dan tersenyum dan bertanya, "Oh, apa yang kamu bicarakan?" "Tidak ada," kata Si Chen dengan santai, "yaitu, Penatua Sen berkata untuk mengizinkan saya dan Yunbing pergi ke Donglai untuk mengunjungi tahun baru selama festival musim semi, dan saya setuju." "Oh, bagaimana dengan beberapa?" Mu Huayong melirik ke posisi kosong. "Saya baru saja melihat orang-orang itu duduk di atasnya, mencoba mengatakan beberapa patah kata sebagai ayah mertua Si Chen, yang berpikir untuk dihentikan di antara kerumunan dan berurusan dengan beberapa kata, mereka tidak akan melihat siapapun. Mereka pergi ke kota Jianghuai untuk menghadiri pertemuan, mampir ke Zonghai untuk melihatnya, dan sudah pergi." Si Chen juga berpikir bahwa tidak mungkin ketujuh orang itu datang menemuinya secara khusus, pasti ada sesuatu yang harus disibukkan. Mu Huayong melingkarkan lengannya di bahu Si Chen dan berjalan menuju sudut di mana hanya ada sedikit orang di sekitarnya. "Xiao Chen, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Bab 1293, yang ada di tangan saya adalah peta lanskap yang ditulis tangan oleh Presiden Zhou Qiong dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Huaxia dan Presiden Zhou Qiong Zhou untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada istri Mu Laojia. Hanya saja Si Chen meninggalkan Longjing dengan tergesa-gesa dan lupa membawanya. Lin Baikao melihat bahwa keduanya tidak lagi berbicara, jadi dia membuka gulungan kertas di tangannya, dan gaya lukisan yang agung dan atmosfer segera ditampilkan di mata semua orang. Presiden Zhou bukan hanya Presiden Asosiasi Pengobatan Tiongkok, tetapi juga Wakil Presiden Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan ini juga berharap pemilik Mu Laojia dapat menjaganya dengan baik. Lin Baikao hanya melihat semua orang, lalu tersenyum dan menggulung, mengambil beberapa langkah cepat, dan menyerahkannya ke tangan Mu Tingfang. "Pasti," Mu Tingfang mencengkeram erat, "karena itu masalahnya, maka kamu dapat melanjutkan, dan aku akan pergi setelah berbicara dengan Si Chen dengan beberapa teman lama." Lin Baikao mengangguk dan kembali ke sisi Si Chen. Masalahnya telah berkembang hingga saat ini, dan Mukit dan Zuo Junran tidak berani membuka mulut mereka lagi,
dan hanya bisa meninggalkan ruang perjamuan satu demi satu dengan wajah hitam. Tetapi bagi Zuo Junran, ini hanya kehilangan muka, dan itu tidak mencegahnya mengirim anak buahnya untuk membunuh Si Chen. Si Chen memandang orang-orang yang duduk di sekitarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" "Aku mengatakannya, aku tahu bahwa orang-orang dari keluargamu selalu jahat padamu, dan aku khawatir kamu akan dianiaya di pesta ulang tahun keluargamu ini. Jadi aku berkata kepada ayahku, kebetulan Wakil Presiden Lin baru saja kembali ke Donglai kemarin, jadi dia datang bersama." Gongsun Yuan tersenyum canggung. Awalnya dia hanya dengan santai memberitahu Gongsun Au, yang bisa membayangkan bahwa ayahnya akan memiliki hati besi yang akan datang. Si Chen menoleh untuk melihat Lin Dongfang. "Wakil Presiden Lin, bagaimana situasi Bibi Lan Fang?" "Sudah stabil, kali ini kembali ke Donglai adalah untuk melakukan sesuatu dengan kakak laki-laki, asosiasi, ada Jiang Yu yang menonton, tidak akan ada masalah." Wajah Lin Dongfang penuh dengan senyuman. Sue Lan Fang mengubah krisis menjadi aman. Chu Hao kembali dari Timur Tengah dengan selamat, dan batu di hatinya akhirnya jatuh ke tanah. "Tuan keluarga Gongsun, tubuhmu seharusnya tidak dalam masalah besar, kan?" Si Chen mengangguk dan bertanya pada Siang Gongsun Au. Baru saja dia melihat Gongsun Au memasuki ruang perjamuan. Gongsun Au tersenyum, berkat restu adik laki-laki itu, dia sudah bisa berjalan di tanah, tetapi dia mudah lelah dan membutuhkan Xiao Yuan untuk membantunya. "Aku akan memesankanmu hotel dulu, tidak baik memesan terlambat." Si Chen dengan cepat mengeluarkan ponselnya. Kali ini 7 orang, tidak mengatakan sebelumnya, tidak selalu dapat membawa pulang, atau tinggal di hotel agar lebih tepat. "Tidak, tidak, kami akan datang dan menemuimu." Lin Baikao meletakkan tangannya di lengan Si Chen, menghela nafas dan berkata, "Tapi sejujurnya, tampaknya keluargamu tidak terlalu baik padamu, Pak Tua. Aku menasihatimu, atau mempertimbangkan saran Pak Tua Gongsun." Pemuda yang sangat mereka hargai sebenarnya mengalami kesulitan seperti itu di pesta ulang tahun, dan hati Lin Baikao merasa tidak berharga bagi Si Chen. Pada saat yang sama, dia senang telah bergegas kali ini. "Jika bukan karena waktu yang tepat, melihat seluruh keluargamu, diperkirakan tidak ada yang bisa memberi Si Chen kepala." Si Chen mendengarkan dengan hati yang hangat, "Aku bisa mengatasinya sendiri. Awalnya, itu hanya perjalanan yang sangat sederhana ke Heller Cup, tetapi saya tidak ingin tahu begitu banyak pendahulu yang peduli." Tepat ketika Shen Changfeng dan Lin Baikao membuka mulut mereka, Si Chen merasakan cinta dari para tetua di dalamnya. Perawatan semacam ini berbeda dari apa yang diberikan Mu Huaiyong pada dirinya sendiri. Seolah-olah bahkan jika mereka melakukan sesuatu yang salah, orang-orang tua ini akan selalu berdiri kokoh di belakang mereka. Bab 1294. Halo para senior. Ketika suara Si Chen jatuh, Mu Yunbing berjalan ke arah Si Chen, menganggukkan kepalanya pada ketujuh orang itu satu persatu, dan menyapa mereka dengan lembut. Ini, melihat gadis cantik yang datang, Lin Baikao secara alami menatap Si Chen, membelai janggutnya dan bertanya dengan senyum tipis. Namun, ketika ditanya, Lin Baikao juga bisa menebak bahwa gadis di depannya pasti tunangan Si Chen, Mu Yunbing dari keluarga Mu di kota Zonghai. "Xiao Chen Si, ini tunanganmu, kan?" Shen Changfeng mengambil alih tunggul dan menatap Mu Yunbing. Gadis ini memang salah satu dari 100 dalam hal bentuk dan penampilan tubuh, dan dia juga bisa layak untuk Si Chen. Setelah mendengar kata-kata ini, Gongsun Au dan Gongsun Yuan mendongak bersama dan menatap Mu Yunbing. "Apa, tunangan?" Mu Yunbing sedikit bingung dengan kata-kata Shen Changfeng. Dia telah memperoleh sertifikat dengan Si Chen besok pagi, bagaimana dia bisa menjadi tunangan sekarang? Suara Mu Yunbing jatuh, dan wajah Gongsun Yuan yang awalnya tegang langsung mereda. Tampaknya beritanya masih agak salah. Mendengarkan kata-kata Mu Yunbing, sepertinya dia dan Si Chen tidak berhubungan dengan tunangannya. Gongsun bangga melihat ini, menutup mulutnya dan batuk beberapa kali, batuk-batuk. Senyum di wajah Gongsun Yuan membeku, dan dia tiba-tiba teringat bahwa ayahnya telah mengatakan bahwa Si Chen dan Mu Yunbing sudah menikah, jadi itu memang bukan hubungan yang belum menikah. "Si Chen, apa yang kamu katakan kepada seniormu?" Mu Yunbing mengulurkan lengan tipisnya yang seperti teratai, dan jari-jarinya yang seputih bawang langsung memutar telinga Si Chen. "Kita belum menikah, bagaimana mungkin itu hubungan yang belum menikah?" "Saya tidak mengatakan apa-apa." Si Chen menangis dan berduka.
Saya tahu bahwa saya tidak mengatakan bahwa saya adalah tunangan untuk reputasinya. Sekarang saya telah diseret di depan begitu banyak orang, wajah saya sebagai pria besar telah benar-benar tersapu. Jika berita keluar bahwa si Chen adalah istrinya dan ketat di masa depan, dia benar-benar ingin menangis tanpa air mata. Apa yang terjadi? Lin Baikao dan Shen Changfeng saling memandang. Mereka selalu berpikir bahwa si Chen dan Mu Yunbing adalah pasangan yang belum menikah, tetapi sekarang sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Batuk, aku menikah dengan Yunbing 3 atau 4 tahun yang lalu. Si Chen tertawa canggung. Hanya saja beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan si pembunuh lagi, dan saya pergi ke tengah negara, saya takut saya akan melibatkannya. Jadi saya berbohong kepada para pendahulu Anda. Melihat kertas yang dibungkus tidak bisa menahan api, si Chen hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, hati Mu Yunbing melonjak karena emosi, dan dia buru-buru melepaskan tangan yang menarik telinga si Chen. Benarkah? Tentu saja, jika kamu tidak percaya, kamu bisa bertanya pada Sister Baoer dan Pang Bo, mereka semua tahu itu. Untuk kemampuan berbohong, si Chen selalu menjadi wajah yang tidak memerah atau melompat, dan bahkan berbicara sangat alami, tanpa sedikit tersandung. Yah, aku hampir tidak mempercayaimu sekalipun. Mu Yunbing tersipu dan menarik lengannya. Begitu dia berpikir untuk hanya menarik telinga si Chen seperti tikus, dia sekarang sangat ingin menemukan jahitan untuk dibor. Saya seharusnya datang dan menyapa para senior, tetapi saya tidak berharap untuk mengacaukannya. Yunbing, saya melihat bahwa mukid dari keluargamu Anda tampaknya memiliki permusuhan terhadap si Chen. Lin Baikao tidak tertarik untuk tidak menikah, tetapi lebih tertarik pada keluargamu. Paman Kaita, Mu Yunbing berbalik dan melihat sekeliling, tetapi menemukan bahwa sosok mukid telah lama absen di ruang perjamuan, dan bahkan Zuo Junran sudah pergi. Bab 1295 orang-orang di ruang perjamuan semua memperhatikan si Chen. Mereka melihat bahwa si Chen telah mengirim Shen Changfeng dan rombongannya pergi, dan setelah berbicara dengan Mu Huayong, satu persatu, mereka datang, ingin mengambil kesempatan ini untuk menjilat mereka. Jika Anda melewatkan hari ini, jika Anda ingin melihat si Chen lagi, itu tidak akan mudah. Saudara si Chen memang tampan dan luar biasa, dan merupakan berkah bahwa keluargamu dapat memiliki menantu yang luar biasa seperti Anda. Itu sifatnya, saudara si Chen sangat baik. Apakah kamu masih perlu mengatakannya? Namun, saya memiliki permintaan yang enggan. Lebih baik membantu saya menghubungi Direktur Shen, Presiden Lin dan Tuan Keluarga Gongsun juga dapat. Selama saya dapat berbicara, maka saya pasti akan memberikan manfaat yang diinginkan oleh saudara-saudara si Chen. Saya melihat bahwa Anda hanya ingin menggunakan saudara-saudara si Chen sebagai senjata, seperti saya tidak bermaksud begitu. Baru-baru ini, saya menderita sakit punggung, dan saya juga meminta saudara si Chen untuk membawa saya menemui Presiden Lin dari rumah sakit provinsi dan memintanya untuk merawat saya. Untuk sesaat, hampir 10 orang berkumpul di depan si Chen, yang semuanya penuh dengan antusiasme. Saya tahu bahwa hari ini adalah hari ulang tahun istri tuan tua dari keluargamu, dan jika dilihat oleh orang-orang yang tidak tahu, saya khawatir saya akan berpikir bahwa itu adalah pertemuan penggemar si Chen. Mereka yang tidak datang juga mengulurkan leher mereka untuk menonton, ingin melihat dengan siapa si Chen akhirnya akan berbicara. Oh, si Chen sangat baik, sepertinya aku membuat keputusan yang sangat tepat. Mu Tingfang memegang gulungan itu dengan erat di tangannya. Jangan melihat keluargamu di seluruh kota Zonghai, tetapi di depan keluarga Gongsun di kota provinsi, masih ada beberapa hal yang tidak cukup untuk dilihat. Dan si Chen benar-benar bisa membiarkan tuan tua dari keluarga Gongsun dan pemilik keluarga berkumpul, dan Mu Tingfang bisa melihat sekilas betapa sulitnya hubungan di belakang si Chen. Begitu si Chen menjadi penguasa keluargamu akan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Saya tidak tahu dari mana Huayong mendapatkan menantu yang begitu baik. Anda melihat beberapa keturunan kami. Jika ada setengah dari keunggulan si Chen, wanita tua saya akan puas. Wang Xiumei memiliki senyum ramah, dan semakin dia memandang si Chen, semakin dia merasa menyukainya, dan bahkan memiliki ide untuk membawa si Chen dan Mu Yunbing untuk tinggal di kota Zonghai. Setengah mendengar ini, Mu Tingfang dengan hati-hati menyerahkan gulungan itu kepada Mu Huaimian di samping, dan berkata sambil mencibir, "Jangan katakan setengahnya. Itu bisa 1/10, maka aku berterima kasih kepada Tuhan atas asap hijau yang datang dari makam Mu Jiazu. Anda melihat Ming Rui, lihat Feng Jie, dibandingkan dengan si Chen,
mereka sama sekali tidak mengalir. Mu Huaimian, yang menyerahkan gulungan itu, gemetar di dalam hatinya, dan ketika dia mendengar ayahnya mengatakan ini tentang putranya sendiri, Mu Mingrui, hatinya sangat tidak nyaman, tetapi dia membuka mulutnya dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Mu Huaimian selalu bangga dengan putranya, ayahnya tidak benar. Dibandingkan dengan si Chen, Mingrui memang sedikit tidak memadai, dan bahkan dia sendiri agak kerdil. Ada waktu bagi Mingrui untuk belajar dengan si Chen. Mu Tingfang bertepuk tangan dan berkata dengan santai, "Jangan lihat berapa umurnya daripada si Chen, tetapi si Chen memiliki keterampilan yang tidak dapat mereka selesaikan untuk belajar, yang juga akan baik untuk keluargamu kita di masa depan." "Saya mengerti, ayah." Mu Huaimian menundukkan kepalanya dan setuju. "Mereka semua adalah tamu dari keluargamu, dan si Chen tidak pandai menatap mereka, jadi dia hanya bisa dengan santai membuat beberapa komentar asal-asalan, menemukan alasan untuk urgensi urin, dan menyelinap keluar dari ruang perjamuan. Begitu saya keluar, saya mendengar apa yang tampak seperti suara kecil di toilet di ujung koridor. Pada saat ini, Mukit dan Zuo Junran sedang berdiri di bilik toilet. Keduanya tidak saling mengenal sebelumnya, tetapi melalui apa yang baru saja terjadi, mereka yakin bahwa mereka berdua memiliki tujuan yang sama. Secara alami, mereka berteman dengan bau yang sama. "Apakah kamu yakin tidak apa-apa?" Mukit menyalakan sebatang rokok dan sedikit mengernyit. Apa yang baru saja dikatakan Zuo Junran membuatnya merasa sangat lega, tetapi dia tidak berani langsung menyetujuinya, dan ingin mempertimbangkannya lagi. Mukit mengerti bahwa begitu dia melakukan ini, tidak akan ada jalan kembali, dan jika itu terungkap, apa yang menunggunya akan menjadi bencana penjara. Bab 1296, kamu tidak percaya padaku. Zuo Junran membaca sekilas bibirnya, wajahnya penuh ketidaksenangan. Ketika dia berada di ruang perjamuan, dia memutuskan untuk mempermalukan si Chen, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak hanya tidak melakukannya, tetapi dia malah mengangkat batu dan memukul kakinya sendiri. "Saya khawatir setelah hari ini, reputasi keluarga Zuo akan bau sendiri." Begitu dia memikirkan hal ini, Zuo Junran sangat ingin menyiksa si Chen sampai mati. Dia tidak bisa mengerti mengapa menantu laki-laki yang dari keluargamu tiba-tiba menarik begitu banyak orang dengan status hebat. Mukit menggelengkan kepalanya, "Bukannya aku tidak percaya padamu, hanya saja kamu terlalu berisiko untuk melakukannya." Dibandingkan dengan tangan si Chen, Mukit berharap dia bisa menjalani kehidupan yang stabil. Jika dia jatuh ke titik tidak bisa kembali untuk membalas dendam pada si Chen, itu tidak akan pernah dilakukan. Oleh karena itu, sebelum bergandengan tangan dengan Zuo Junran, Anda harus memastikan bahwa rencana pihak lain sangat mudah. Bahkan jika ada masalah pada akhirnya, ia tidak akan pernah menemukan kepalanya sendiri. Lalu kamu berkata, "Apa yang bisa kamu lakukan?" Melihat ibu mertua Mukit yang setengah baya, Zuo Junran sedikit tidak sabar. "Jika bukan karena fakta bahwa pihak lain adalah anggota keluargamu dan dapat memberikan kenyamanan, dia tidak akan menjaga Mukit sama sekali." Mukit berpikir serius dan menggelengkan kepalanya lagi. "Saya tidak punya cara yang baik untuk melakukannya untuk saat ini." "Kalau begitu kamu akan mendengarkanku? Kamu lupa bagaimana si Chen membuat percikan di ruang perjamuan?" Zuo Junran mencibir, dan suaranya tidak bisa membantu tetapi meningkatkan beberapa poin. "Kamu berbicara dengan tenang." Mukit tanpa sadar membuka pintu dan melihat keluar, dan setelah melihat bahwa tidak ada siapa-siapa, dia menutup pintu lagi dan berkata dengan suara rendah, "Jika kamu ingin membunuh si Chen untuk mengekspor ki jahat, beri aku gerakan si Chen malam ini. Jika kamu tidak mau, tinggalkan sekarang." Di depan Mukit, Zuo Junran langsung melepas celananya dan buang air kecil di toilet. Setelah beberapa hidup dan mati di laut, dia sudah melihat hal-hal ini dengan sangat ringan. "Baiklah, saya akan menghubungi Anda." Mukit ragu-ragu sejenak, dan akhirnya mengangguk dengan penuh semangat dan setuju. Mukit tahu di dalam hatinya bahwa setelah dia mengangguk, dia sudah menjadi belalang di tali yang sama dengan Zuo Junran. Di masa depan, jika semuanya terungkap, Zuo Junran tidak dapat melarikan diri, dan dia tidak dapat melarikan diri. Mukit baru saja melangkah keluar dari kompartemen toilet ketika dia melihat si Chen masuk dari luar, dan kakinya sangat lemah sehingga dia hampir jatuh ke tanah. "Yo, Paman Kaita," sangat ceroboh, si Chen tersenyum ringan padanya dan mencuci tangannya di sebelah kolam. Mendengar suara si Chen, Zuo Junran, yang awalnya memikirkannya,
juga menahan napas dan buru-buru mundur. Jika ini ditemukan oleh si Chen, bukankah rencananya akan terungkap? Tidak ada, tanahnya terlalu licin. Mu Kit tersenyum canggung dan menutup pintu kompartemen dengan erat. Jika seseorang seusiamu menghadapi sesuatu yang buruk, aku khawatir sisa hidupmu tidak akan terlalu baik, kan? Si Chen mengeluarkan tisu untuk menyekat tangannya hingga bersih, menjatuhkan kalimat ini dan pergi, seolah-olah dia tidak memperhatikan apa-apa. Bab 1297 duduk di kursi sudut. Mu Huayong membuka kancing jas itu dan menatap si Chen untuk waktu yang lama. Si Chen sedikit tidak nyaman untuk diawasi. Ayah, bagaimana kamu melihatku dengan tatapan seperti ini? Tidak ada, hanya ingin melihatmu, atau bukan menantu Mu Huayongku. Mu Huayong tersenyum dan menggosok tangannya. Dalam kesannya, si Chen hanya memiliki ayah kaya dan kelompok dengan nilai pasar puluhan miliar. Tapi situasi hari ini jauh melebihi harapannya. Tidak hanya Direktur Departemen Kesehatan Provinsi, Presiden Rumah Sakit Provinsi dan Kepala Keluarga Gongsun, tetapi bahkan Wakil Presiden Asosiasi Medis Huaxia dan Asosiasi Vietnam Selatan memiliki hubungan yang baik dengan menantu mereka. Mu Huayong bukan orang bodoh, dan sekilas dia bisa melihat bahwa orang-orang ini sangat menghargai si Chen. Jika tidak, mereka tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam pesta ulang tahun keluargamu mereka, dan bahkan mengirimkan kaligrafi dan lukisan yang begitu berharga. Si Chen mengerutkan kening, tidak mengerti arti kata-kata Mu Huayong. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Tidak ada, hanya saja kamu sangat baik, begitu baik sehingga ayah tidak pantas memilikimu sebagai menantu. Mu Huayong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, mengatakan apa yang sebenarnya dia pikirkan. Si Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, yakinlah, aku akan selalu menjadi menantu dari keluargamu. Tahukah kamu bahwa sejak kamu dan Yunbing menikah, kehidupan keluarga kami telah berkembang pesat, dan sekarang bahkan ayahku ingin mewariskan posisi kepala keluarga kepadamu. Kamu masih memiliki hubungan yang baik dengan begitu banyak pejabat dan bangsawan. Ayah merasa seperti sedang bermimpi, bahkan jika dia bangun suatu hari nanti, kamu akan menghilang di depan kami. Dalam situasi ini, ketika si Chen pergi untuk berpartisipasi dalam Piala Dewa Penyembuh beberapa waktu lalu, dia diam-diam khawatir. Baru setelah dia melihat si Chen mendorong pintu rumah dan kembali dan mengatakan pada dirinya sendiri kemana dia pergi dan apa yang telah dia lakukan, hatinya tidak begitu bingung. Tidak, untuk kekhawatiran Mu Huayong, si Chen hanya meludahkan dua kata dengan ringan. Dengan kata-katamu, ayah merasa lega, dan kakekmu siap untuk meminta pertanggungjawabannya, yang baru saja bertarung melawanmu. Adapun anak laki-laki dari keluarga Zuo, dia juga akan membiarkan dia secara pribadi meminta maaf kepada Anda. Mu Huayong menepuk paha si Chen, seolah-olah dia sedang mengomel. Ketika Lin Baikao sedang berbicara dengan si Chen, dia juga dengan sengaja menanyakan maksud Mu Tingfang, dan sekarang itu hanya disampaikan tidak berubah. Jangan khawatir kakek dan ayah. Aku bisa menyelesaikan hal-hal ini. Si Chen tersenyum dan melambaikan tangannya. Mu Kit hanyalah badut pelompat balok, dan Zuo Junran, jika dia berani memprovokasi dirinya sendiri lagi, dia secara alami akan membayar harga yang pantas dia dapatkan. Jika kamu lelah, pergilah bersama Yunbing untuk jalan-jalan, atau pergi ke hotel untuk beristirahat, dan ingatlah untuk pulang untuk makan malam reuni di malam hari. Mu Huayong menepuk bahu si Chen lagi, mengancingkan kembali kancing jasnya, dan berjalan menuju kerumunan. Si Chen mengangguk dan merasakan ponselnya. Hei bos, dari mana saja kamu? Aku akan pergi mencarimu di pagi hari dan melihat rumah dengan pintu tertutup. Suara Pang Bo, mengisap dan mengisap makan mie datang dari telepon. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku akan pergi ke Zonghai hari ini untuk merayakan ulang tahun nenek Yunbing? Untuk apa kamu datang kepadaku? Mendengar suara Pang Bo, wajah si Chen kembali normal, dan sudut mulutnya juga bengkok. Tidak ada, kamu tidak bermaksud pergi ke Sister Baoer. Aku bangun pagi-pagi sekali dan ingin sarapan denganmu. Pang Bo sangat keras ketika dia makan mie, dan pidatonya tidak jelas. Jika bukan karena fakta bahwa pendengaran si Chen berbeda dari orang biasa, dia mungkin tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Lusa, aku akan memanggilmu untuk membantuku. Si Chen menatap Mu Yunbing, yang tidak jauh, dan memutuskan untuk tidak pergi ke Sister Baoer untuk saat ini, agar tidak terus memperdalam kontradiksi. Bab 1298 Pang Bo memiringkan kepalanya ke telepon, dan buru-buru meletakkan mie ke samping. Sibuk apa?
Bantu aku menyelidiki informasi Mujia Mukit di kota Zonghai. Ini seharusnya relatif sederhana untukmu, kan? Si Chen merendahkan suaranya. Meskipun hal semacam ini tidak takut didengar oleh orang lain, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Mukit, paman apa yang kamu bosi? Pang Bo samar-samar ingat bahwa si Chen telah menyebutkannya beberapa kali, tetapi pada saat itu, dia hanya mendengarkan lelucon dan tidak terlalu peduli. Si Chen mengangguk. Itu benar, itu dia. Tunggu, bos. Aku akan memeriksanya untukmu. Setelah Pang Bo menjawab, ada suara berderak di keyboard di telepon. Dalam waktu kurang dari 2 menit, sebuah halaman muncul di komputer Anda. Bos, saya menemukan informasinya. Mukit adalah putramu tinggian, penguasa kedua keluargamu di kota Zonghai. Setelah sekilas, Pang Bo membacakan apa yang dia temukan. Dia memiliki 2 kompi di bawah komandonya, yaitu... Tunggu, apa yang kamu cari? Semakin si Chen mendengarkan, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Informasi yang ditemukan oleh kakak laki-laki tuan kedua juga terdengar tentang dirinya sendiri. Belum lagi detailnya dan tidak dirinci, yaitu, tidak ada gunanya mengetahuinya. Ini informasi Mukit, bos. Biarkan aku memeriksanya. Pang Bo berpikir dengan hati-hati sejenak, memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Tolong, yang saya minta Anda periksa adalah informasi pribadinya. Si Chen menepuk kepalanya, dan berkata dengan agak tanpa kata-kata, bukan materi resmi ini yang dapat ditemukan dengan membuka situs web secara acak. Apa yang baru saja dikatakan Pang Bo, cara apapun untuk menemukan situs web, dapatkah Anda melihatnya dengan jelas? Tidak ada nilainya sama sekali. Sangat mudah baginya untuk melakukannya sendiri, jadi mengapa dia harus menelepon Pang Bo untuk menemukannya? Oh, nada ekor panjang Pangla. Bo akhirnya mengerti maksud si Chen. Bos kamu mengatakan itu, kamu dapat menemukannya, itu akan memakan waktu sedikit, kamu tunggu sebentar ha. Saat dia berbicara, dia menekan beberapa tombol pada keyboardnya pada saat yang sama, memotong komputer ke layar yang sangat aneh. Baiklah, cari tahu dan kirimkan saya salinannya. Si Chen menjawab dan menutup telepon. Provokasi yang disengaja Mukit dan Zuo Junran di pesta ulang tahun hari ini, si Chen bukannya tidak menyadarinya. Dia selalu percaya bahwa orang tidak menyinggung perasaan saya, dan saya tidak menyinggung perasaan. Sekarang semua orang selingkuh di pintu, dia pasti tidak akan melepaskannya. Hanya saja Mukit adalah anggota keluargamu dan tidak bisa berbuat terlalu banyak. Jadi si Chen memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan. Adapun Zuo Junran, si Chen belum memikirkan bagaimana menghadapinya. Jika Mu Yufei masih memiliki perasaan terhadap orang ini, maka dia akan berurusan dengan hal yang sama seperti Mukit. Tetapi jika dia tidak memiliki perasaan, dia akan melemparkannya ke laut untuk memberi makan hiu. Memikirkan hal ini, si Chen tidak bisa tidak memikirkan Hanoi Jiro, yang terlempar ke kapal sendirian di bulan cerah di laut. Pada saat piala penyembuh, keluarga ini mengirim pembunuh lain untuk mencegat dan membunuh dirinya sendiri. Tetapi sejak itu, ia tidak pernah mendengar apapun yang berhubungan dengan keluarga ini. Si Chen tidak yakin apakah mereka berhenti pada saat ini atau apakah mereka merencanakan konspirasi yang lebih ganas. Tapi apa itu, si Chen tidak akan khawatir, keluarga pembunuh kecil, selama dia mau, bisa menghapusnya dari bumi ini kapan saja. Ini bukan kata-kata kosong, juga tidak sombong, tetapi kepercayaan diri dan pemahaman si Chen sebagai raja prajurit. Bab 1299 tidak sampai 2 menit setelah si Chen pergi, Mukit melepaskan tangannya ke pintu kompartemen, dan kemudian mengambil beberapa napas berat. Bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun, dia sudah merasa gugup. Zuo Junran dengan ragu-ragu bertanya ke dalam, dan suaranya sangat ringan, apakah itu sudah pergi? Setelah pergi jauh, apa maksudmu dengan kalimat yang dia katakan itu? Maukah Anda mendengar apa yang kami katakan? Mukit berkata, memukul dadanya beberapa kali, dan kemudian dia merasa napasnya lebih lancar. Apa yang bisa saya lakukan jika saya mendengarnya? Tetapi apa yang dapat saya lakukan jika saya tidak dapat mendengarnya? Zuo Junran mencibir dengan acuh tak acuh. Lawan yang telah dia bersihkan selama bertahun-tahun bukanlah 100 atau lusinan. Jadi dia tidak memandang si Chen sama sekali, paling banter, sulit untuk dibersihkan. Oke, cepatlah bersiap-siap, aku akan bertanya pada paman apa pengaturannya untuk malam ini, dan kemudian pesan teks akan dikirimkan kepadamu. Ingatlah untuk tidak menelepon saya, Anda tahu.
Mu Qi menyeret pakaiannya dengan panik dan melihat ke pintu toilet dengan hati-hati untuk waktu yang lama sebelum dia berani keluar. Zuo Junran menatap punggung Mu Qi dan meludah dengan keras. Yuk, sangat pemalu, sesuatu. Si Chen dan Mu Yunbing, yang telah kembali dari toilet, duduk bersama, dan Mu Yufei duduk di samping dengan sedikit gangguan, terisak dan meminta maaf kepada si Chen. Dia merasa itu karena dia terlalu percaya Zuo Junran sehingga dia akan membawanya ke ruang perjamuan, tetapi adegan memalukan itu terjadi begitu saja. Untungnya, si Chen tidak menderita keluhan apapun karena Zuo Jun, jika tidak, hatinya akan lebih sedih. Melihat Mu Yufei, yang membawa hujan dalam bunga pir, si Chen berkata bahwa dia tidak keberatan dan menasihati Mu Yufei untuk tidak terlalu khawatir. Sekitar pukul 1, semua orang di ruang perjamuan akan pergi. Semua orang akan mengucapkan selamat tinggal kepada Mu Tingfang sebelum pergi, dan pada saat yang sama melihat tempat si Chen, matanya sangat hangat. Mereka semua ingin datang dan berbicara dengan si Chen, dan kemudian mereka memiliki kemewahan untuk dapat menghubungi jaringan di belakang si Chen. Namun, ketika mereka melihat ekspresi dingin si Chen, mereka harus membatalkan rencana ini. Bagaimanapun, tidak peduli apa, si Chen adalah menantu dari keluargamu, dan jika dia jatuh ke dalam ketidaksukaan keluargamu karena dia menyenangkan si Chen, itu akan lebih dari sepadan dengan kerugiannya. Setelah mengirim para tamu, ketiga bersaudara Mu Huayong lelah dan duduk di kursi mereka, hanya menolak hadiah yang dikirim oleh orang-orang ini. Mereka sudah kehabisan air liur mereka, dan sekarang mereka bahkan tidak ingin mengatakan sepatah kata pun. Mari kita semua kembali ke kamar kita masing-masing dan istirahat sebentar, dan pulang untuk makan malam reuni di malam hari. Kali ini juga pertama kalinya si Chen dan semua orang bertemu, dan saya pergi ke Xiangyun untuk mengatur meja. Mu Tingfang Le memandang si Chen, dan Xiangyun di mulutnya adalah sebuah hotel bintang 4 di kota Zonghai. Meskipun nilai di sana sedikit lebih rendah dari Hanlin keluarga Zuo, karena insiden Zuo Junran, Mu Tingfang tidak akan ada hubungannya dengan Hanlin atau keluarga Zuo mulai sekarang. Apa? Biarkan Kaita dan Feng Jie pergi bersama, kata Mu Huaimian setelah minum setengah botol air mineral dan bersendawa. Aku tinggal di kamar bangsawan malam ini, dan ketika aku pulang besok, aku akan berbicara dengan paman kedua dan ketiga nanti. Kaita, biarkan dia kembali dengan cepat. Tingyan mengajar keturunan seperti ini. Itu juga kemalangan keluarga mereka. Setelah mendengar ini, Mu Tingfang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata Mu Qi membuatnya memiliki kesan buruk tentang saudara keduanya Mu Tingyan satu demi satu, dan dia memiliki beberapa celah di hatinya. Ayah, jangan katakan itu, Kaita masih di sini. Mu Huayong sedikit mengernyit untuk mengingatkan. Bab 1300 tidak peduli apa, ayah dan paman kedua-keduanya milik keluargamu, dan itu terlalu memalukan, dan tidak wajar untuk bertemu di masa depan. Hah, bagaimana dengan Kaita? Mu Huaimian hanya ingin melihat bagaimana reaksi Mu Qi ketika dia mendengar kata-kata ini, dan meliriknya, tetapi menemukan bahwa tidak ada sosoknya sama sekali. Saya tidak tahu. Hanya bertanya kepada saya pengaturan apa yang saya miliki untuk malam itu. Saya mengatakan kepadanya bahwa ada perjamuan keluarga, dan saya tidak dapat melihatnya dalam sekejap mata. Mu Huaijing juga sedikit aneh. Ini hanya 2 atau 3 menit, bagaimana orang besar yang masih hidup tiba-tiba menghilang? 80% dari mereka malu pada diri mereka sendiri, dan mereka tidak memiliki wajah di sini. Tangan kasar Mu Tingfang bertepuk tangan di atas meja, tetapi hatinya sedikit nyaman. Pesta makan malam tidak memiliki Mu Qi, tetapi juga menyelamatkan jantung penyumbatan. Setelah mengemasi barang-barang yang harus dibawa pergi di ruang perjamuan, keluarga Mu mengatur kendaraan kembali ke Manor. Si Chen dan Mu Huayong adalah satu keluarga, secara alami duduk di mobil yang sama, dan Mu Yufei dimanjakan dalam segala hal, itulah sebabnya dia duduk bersama Mu Yunbing. Kakak ipar, aku masih ingin mengatakan aku minta maaf padamu. Mu Yufei bersandar di bahu Mu Yunbing dan berkata dengan serius. Memikirkan kembali saat ini, apakah itu dengan paman Mu Qi atau dengan Zuo Junran, itu menambah banyak masalah bagi si Chen. Setiap kali dia memikirkannya, Mu Yufei merasa seperti dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Apa yang membuatmu menyesal? Si Chen mengenakan sabuk pengaman ketika dia tiba-tiba mendengar suara di belakangnya, dan beberapa tidak bereaksi. Ketika dia menoleh untuk melihat dan melihat mata Mu Yufei yang sudah menangis bengkak, dia mengerti apa yang dia maksud.
Melihat ekspresi penyesalan sepupunya, Mu Yunbing menyentuh kepalanya dengan rasa sakit. Yu Fei, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri, si Chen dia tidak akan menyalahkanmu. Seorang wanita muda berusia awal 20-an, bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah, harus diberi kesempatan, belum lagi Mu Yufei tidak melakukan sesuatu yang keji. Mu Yufei mengangkat kepalanya dan menatap si Chen dengan mata berkaca-kaca. Begitukah, saudara ipar? Batuk, jangan menatapku seperti itu, aku tidak pernah menyalahkanmu. Hanya saja di masa depan, mata Anda harus dipoles, dan Anda tidak boleh tersesat dan tertipu oleh retorika orang. Si Chen batuk beberapa kali karena malu, dan Mu Yufei yang menangis membuatnya sedikit tidak wajar. Dia tidak bisa melihat gadis-gadis meneteskan air mata paling banyak, terutama Mu Yufei yang menatap langsung ke matanya, yang membuatnya memiliki ilusi bahwa dia adalah orang yang negatif di kakinya yang lembut. Si Chen merasa bahwa dia pasti telah meminum 2 minuman lagi di pesta itu sebelum dia memiliki ilusi seperti itu. Yufei, dengarkan kata-kata paman kedua. Jangan taruh hal-hal ini di hatimu, si Chen sangat murah hati, dia tidak akan menyalahkanmu sama sekali. Paman kedua ada di sini untuk memberimu jaminan, jika si Chen akan menggertakmu di masa depan. Mu Huaiyong awalnya ingin menghibur keponakannya beberapa kata, tetapi semakin dia berkata, semakin dia merasa bahwa artinya salah. Maksudku, jika si Chen berani membuatmu kesulitan karena ini, aku akan memukulinya dengan keras. Pikiran Mu Huaiyong berputar dengan cepat, dan baru kemudian dia memikirkan kata-kata yang tepat. Su Meifeng dengan cepat menepuk lengan Mu Huaiyong untuk menghentikannya terus berbicara omong kosong, lalu menepuk kursi pengemudi dan berkata kepada si Chen, ikuti terus mobil di depanmu dan pulanglah malam ini. Pesta ini, bagaimanapun, membuat Su Meifeng mendapatkan semua rasa manis, dan mereka yang biasanya tidak peduli dengan diri mereka sendiri sama sekali sekarang semua karena si Chen mengambil inisiatif untuk mempostingnya, dan semua jenis orang yang sopan dan sopan itu baik. Ini juga membuat Su Meifeng lebih yakin bahwa dia harus membiarkan si Chen dan Yunbing dengan cepat memiliki anak. Selama mereka memiliki anak, mereka dapat mengikat seorang pria ke rumah. Ini adalah pengalaman hidup yang telah dia simpulkan setelah hidup selama 40 atau 50 tahun, dan tidak ada yang lebih tajam dari ini.